Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan, yakni di halaman 73. Di halaman 73. Qala al-ma'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mutlabun fi ma'asil yadi. Wa ma'asul yadi kat-tatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanati was sariqati wasairil muamalatil muharramati wa kal qatli wad darbi bi ghairi haqqin. Matlabun fi ma'asul yadi. Ini pembahasan tentang maksiat-maksiat tangan. Wa ma'asul yadi, dan diantara maksiat tangan kat-tatfifi fil kaili wal wazni, seperti curang di dalam takaran, wal wazni, dan timbangan. Nah, jadi di antara maksiat tangan itu curang, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Nah, ini biasanya pedagang berarti ya, yang biasa dalam masalah takaran dan timbangan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, celakalah, binasalah, lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Maksudnya adalah curang dalam timbangan, curang dalam takaran. Nah, jadi kalau kita pedagang ini untuk berhati-hati, jangan sampai melakukan kecurangan, karena Allah telah menyatakan wailun, celakalah, kata Allah. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun, di mana orang-orang yang apabila menerima takaran 'alan nasi, atas manusia, atas orang lain. Jadi ketika mereka menerima timbangan, menerima takaran kepada manusia, yastawfun, mereka minta cukupkan. Yastawfun, mereka minta cukupkan. Nah, jadi kalau
kalau mereka menerima takaran, mereka minta sempurnakan, mereka minta cukupkan. Kalau ibarat 1 kilo, pas 1 kilo. Tapi kalau mereka menakar bagaimana? Wa iza kaluhum, dan apabila mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau mereka menimbang untuk orang lain, yukhsirun, mereka itu mengurangi. Kalau untuk orang lain mereka mengurangi, yang seharusnya 1 kilo menjadi kurang dari beberapa on misalnya. Nah, begitulah daripada sifat mutaffifin, ya, orang yang curang. Dan ini diancam oleh Allah, wailun, celakalah kata Allah. Maksudnya, iza akhazu minan nasi yastawfun, apabila mereka mengambil daripada manusia, maksudnya mengambil timbangan tadi atau takaran, ya, daripada manusia, daripada orang lain, yastawfun, mereka itu minta cukupkan, minta sempurnakan timbangan tersebut, mesti pas. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yanqusun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangan dan takaran tersebut. Nah, ini maksiat yang disebutkan di dalam kitab ini, yakni mengurangi atau curang di dalam takaran dan timbangan. Selanjutnya di antara maksiat tangan lagi adalah wal khiyanati, dan khianat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah, tidaklah sempurna iman seseorang, liman la amanatalah, bagi orang yang tidak amanah baginya. Nah, itu namanya khianat. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai ada punya sifat khianat, ya. Karena ini merupakan maksiat. Kalau diberi amanah, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Minta tolong kepada Allah supaya mudah untuk melakukan amanah yang telah diberikan kepada kita. Para santri yang diberikan amanah oleh pondok misalnya, maka laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baik amanah. Diberikan amanah untuk menjadi pengurus OSDI atau Garda misalnya, nah maka harus amanah. Nah, kemudian demikian juga ya para guru, ketika diberikan amanah untuk mengajar, maka laksanakan amanah itu. Pihak pondok juga dititipkan amanah untuk anak-anak, ya, yang belajar di pondok, maka juga mesti amanah. Jadi semuanya ini adalah amanah yang dibebankan kepada kita, maka semaksimal mungkin untuk kita laksanakan, ya, semaksimal mungkin, ya, sambil berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya ditolongi Allah, dimudahkan Allah, begitu. Apalagi mengemban amanah yang besar. Selanjutnya wassariqah. Nah, ini termasuk maksiat lagi, yaitu wassariqati, mencuri. Wa huwa akhdhu malil ghairi ala wajhil khafai. Yaitu yang namanya sariqah di sini adalah akhdhu malil ghairi, mengambil harta orang lain, ala wajhil khafai, atas jalan sembunyi-sembunyi. Nah, itu mencuri. Ini harus dihindarkan. Wasairil muamalatil muharramati, dan semua muamalah yang diharamkan. Kalau ghasbi, seperti ghasbi, yaitu merampas. Nah, apa itu ghasbi? Di sini disebutkan wahwa akhdhu malin mutakawwimin muhtaramin, yakni mengambil harta yang bernilai yang dihormati. Jadi mengambil hartanya itu bernilai, bila izni sahibihi, tanpa izin pemiliknya, bila khufyatin, dan tanpa sembunyi-sembunyi. Nah, itu namanya merampas, merampok, ya.
Jadi mengambil harta tanpa izin pemilik dan tanpa sembunyi-sembunyi. Wan nahbi wahwa atop ke kalau ghasbi ya. Wahwa yaitu akhzu malil ghairi bil quwwati wal ghalabati, yaitu mengambil harta orang lain dengan kekuatan, bil quwwati wal ghalabati, dan dengan mengalahkan. Nah itu ya, mencopet kalau dalam bahasa kita sekarang ya, mencopet. Selanjutnya wakal qatli, dan seperti membunuh, ay qatlin nafsil muharramati, yakni membunuh jiwa yang dihormati, amdan, baik itu dengan sengaja, au syibha amdin, atau menyerupai daripada sengaja. Nah, baik membunuhnya dengan sengaja atau menyerupai kesengajaan. Bi mubasyaratin, dengan mubasyarah, yaitu dengan secara langsung, au bisyartin, atau dengan syarat, ke hafril bi'ri, seperti menabuk sumur, udwanan ya, jadi dilakukan itu karena ada udwanan, jadi ada unsurnya. Jadi unsurnya itu apa? Permusuhan. Jadi ada unsur permusuhan. Masalah seumpamanya, ada unsur permusuhan, ada unsur kezaliman. Lalu orang itu misalnya disuruh untuk menabuk sumur, menggali sumur, ya, kemudian runtuh misalnya, lalu dia tertimbun daripada itu tadi. Nah, akhirnya dihukumkan kepada membunuh, tapi ini memang unsurnya itu menyerupai saja, menyerupai kesengajaan. Karena dilakukan karena ada unsur udwanan tadi, kezaliman, ada unsur permusuhan. Memang tidak ada niat ya, tidak ada niat untuk membunuh. Ya. Makanya dikatakan adalah syibha amdin, menyerupai daripada kesengajaan. Misalnya memukul orang, ya memukul ya karena ada udwanan, karena ada unsur permusuhan, memukul yang seharusnya ya memang tidak ada niat dia untuk membunuh yang dipukul tadi. Lalu ternyata sekali pukulan lalu orang itu meninggal. Nah, ini bisa menjadi syibha amdin ya. Amdan atau syibha amdin. Nah, jadi ini bisa kepada menyerupai daripada kesengajaan. Selanjutnya waddarbi li muslimin, dan memukul bagi seorang muslim aw zimmiyin, atau kafir zimmi, bi ghairi haqqin, tanpa hak, ay bi ghairi musawwighin syar'iyyin, tanpa jadi tanpa yang diharuskan menurut syarak. Ya, kalau membunuh karena syarak yang mengharuskan ya kada masalah, yaitu seperti hukum kisos, hukum mati ya kan, hukum kisos, orang yang membunuh lalu dikisos setelah cukup syaratnya dan seterusnya, lalu dia dihukum kisos ya, membunuh juga, tapi itu adalah hak ya, karena ada hukum kisos. Ada ini bi ghairi haqqin, tanpa hak. Qala sallallahu alaihi wasallam, man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamati. Siapa yang memukul ia pakai sauton ya, pakai cambuk atau sejenisnya nanti, karena menggunakan isim nakirah ya, sauton, jadi bisa dengan cambuk, bisa dengan apapun ya, apapun. Di sini dengan pakai cambuk dia memukul, zulman, dilakukan karena zalim, maka nanti akan dibalas di hari kiamat nanti. Nah, kalau sudah hari kiamat ya, kalau pembalasan di hari kiamat, nah maka berat nanti ya, berat urusannya nanti kalau sudah di hari kiamat. Nah, itulah diantara daripada maksiat-maksiat tangan yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Selanjutnya matlabun fi ma'asir rijli. Ini pembahasan selanjutnya adalah tentang maksiat-maksiat kaki. Wa ma'asir rijli, di antara maksiat daripada kaki, mislu, seumpamanya al-masyi, mislul masyi,
fi ma'siyatin, yaitu berjalan pada kemaksiatan. Jadi berjalan pada kemaksiatan. Nah, contoh di sini dicontohkan kal masyi fi si'ayatin, seperti berjalan pada si'ayatin. Makna si'ayatin ay wasyin, yakni mengadukan atau melaporkan, mengadukan bi muslimin, dengan seorang muslim, ila nahwis sultani, kepada seumpama sultan, penguasa, sultan. Nah, jadi dia mengadukan seorang muslim atau kaum muslimin kepada penguasa. Nah, ini termasuk maksiat daripada kaki, melaporkan, ya, mengadukan, apalagi kepada hal-hal yang berbau fitnah, ya, hal-hal yang berbau fitnah, ya. Nah, ini hati-hati, jangan sedikit-sedikit ngadu ke sultan, ke penguasa, jangan sedikit-sedikit melaporkan ke penguasa misalnya. Kalau bisa, misalnya ada satu kesalahan, ya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya secara kekeluargaan dulu, begitu. Au qatslihi ay al-muslim, atau membunuhnya, jadi membunuh seorang muslim. Nah, ini juga maksiat. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau sesuatu yang memudaratkan ay al-muslimi tadi, kepada seorang muslim, bi ghairi haqqin, tanpa hak, ay fi zalikal mazkuri kullihi, yakni pada yang disebut semuanya, yang sudah disebut tadi itu bi ghairi haqqin. Nah, kalau ada hak, ya tadi misalnya memang kesalahannya, ada kesalahan yang memang pantas untuk dilaporkan, ya tidak masalah, ya, untuk menuntut keadilan, misalnya menuntut keadilan kepada penguasa, dalam hal ini adalah qadhi atau hakim, ya, untuk menuntut keadilan, ya tidak masalah, begitu. Ada ini yang bighairi haqqin, apalagi tadi sampai berbau fitnah dan macam-macam, begitu. Nah, jadi jangan sampai mengadukan, melaporkan yang padahal yang dilaporkan itu adalah semata-mata fitnah misalnya. Apalagi fitnah yang tidak beralasan. Tidak beralasan ketika orang misalnya menyampaikan tentang ajaran Islam, yang dimana kita meyakini bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada siapapun, ya, kepada seluruh alam, kepada siapapun. Itu adalah ajaran Islam, lalu dituduh misalnya, melakukan, menyebarkan ancaman dan seterusnya. Nah, ini kan bisa bisa tuduhan yang tidak beralasan kalau memang yang disampaikan itu adalah ajaran Islam. Karena apapun ajaran Islam, ya, jadi apapun, ya, ini yang ditegaskan, apapun ajaran Islam pasti rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya di mana ada syariat, disitulah kemaslahatan. Wazalika, dan demikian itu kat tajassusi li auratihi, seperti mengintai-ngintai bagi aibnya. Nah, jadi mengintai-ngintai aib saudaranya kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh hukumnya. Mengintai, apalagi yang diintai-intai itu adalah para ulama, para pendakwah, para dai, yang mereka itu dakwah dengan tenaga mereka, pikiran mereka, keringat mereka tanpa dibayar, karena semata-mata untuk melaksanakan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mereka berdakwah. Nah, ini jangan sampai diintai-intai, ya. Lalu maka yang namanya juga mengintai-intai itu kan dia hanya mencari kesalahan, ya. Namanya juga mengintai-intai, bukan kebenaran saja. Maka yang akan dicari itu kesalahan. Nah, ketika misalnya orang itu berdakwah, berbicara, lalu anggaplah misalnya tergelincir lidahnya, tersalah lidahnya, lalu diperkarakan. Karena memang kalau yang namanya mengintai-intai itu adalah
dia akan mencari titik daripada kesalahan itu, bukan kebaikan yang ingin dicari. Nah, berbeda kalau orang itu hadir ke majelis ilmu, hadir kepada majelis di mana seorang itu ceramah menyampaikan ilmunya, maka yang dicari itu ada kebaikan. Ya, makanya beda. Kalau orang menuntut ilmu itu hadir di dalam majelis ilmu, hadir di dalam majelis tuan guru, lalu mendengarkan pengajian dari tuan guru tadi, ceramah beliau didengarkan, yang dicari itu kebaikan. Tapi kalau sudah dari rumah, turun dari rumah untuk mengintai-ngintai, untuk tajassus, maka yang dicari itu bukan kebaikannya, tapi yang dicari itu adalah kesalahannya nanti. Orang ini kira-kira yang disampaikan berbahaya tidak. Maka ukuran berbahaya itu dikembalikan kepada kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya. Nah, ini yang jangan sampai ada pada diri kita. Kalau tidak demikian, maka berat nanti urusannya di akhirat. Maka kalau ingin hadir ke majelis, maka yang dicari itu ilmu, ya. Yang dicari itu kebaikan. Oh, ternyata ada kesalahan, maka disitulah kita juga melakukan dakwah, bahwa kita mungkin ya diskusi kepada guru tersebut, mungkin beliau itu salah ya di dalam menyampaikan karena tergelincir lidahnya tadi. Nah, maka kan akhirnya timbullah diskusi. Oh, ternyata beliau memang tergelincir. Oh, kata beliau, apakah begitu tadi saya sampaikan? Iya guru, Pian atau kamu tadi menyampaikan demikian, guru tadi menyampaikan demikian. Maka kata beliau, Masya Allah, berarti ini harus saya klarifikasi. Nah, begitu. Jangan sampai lah guru salah menyampaikan atau salah membaca, situ kemari mengaibkan sampai dipiralkan. Salah membaca misalnya yang harusnya dibaca rofa, gurunya membacanya khofat, lalu situ kemari menyebarkan bikin video misalnya, ya, salah mentasrifkan, dah menjadi bahan ejekan di majelis-majelis. Nah, itu kan tidak pas, ya, tidak pas. Ya, padahal bisa jadi hanya sekedar salah sabukul lisan saja kan. Apalagi kalau orang tersebut mahir sudah dalam bahasa Arab, ternyata salah mentasrifkan. Nah, itu jangan menjadi bahan ejekan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau mencari kesalahan itu kan ya mudah saja. Mencari kesalahan tinggal dicari kesalahannya. Maka yang namanya juga manusia siapapun ada aja tuh salahnya, ada aja tuh aibnya kan. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka kerjakan, faqad ihtamalu, maka sungguh mereka akan menyandang, sungguh mereka akan memikul buhtanan, kebohongan yang besar, wa ismam mubina, dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Nah, jadi hati-hatilah, Allah sudah mewanti-wanti kita kalau menyakiti orang beriman laki-laki perempuan tanpa kesalahan, maka membawa dosa yang berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang, kalau tadi contohnya di sini kan tajassus ya, tajassus. Nah, meneliti daripada aib, wal bahsi an uyubihi, dan membeberkan daripada aib saudaranya, aib seorang muslim. Nah, ini kan menyakiti. Nah, ini berat nanti urusannya di akhirat. Wa ghairi zalika, dan selain wa ghairu zalika, dan selain yang demikian itu ya, atau kemana ya, kita ulangi dulu. Mislul masyi wa ghairi zalika, dan selain yang demikian itu, ay al mazkuri, yang disebut di atas, min kulli ma hurrimal masyu ilaih, setiap apa yang diharamkan berjalan ilaihi kepadanya.
Kaddukhuli ala zulmati ma'ar ridha bizulmihim. Nah, seperti masuk kepada kezaliman, jadi masuk dia di tempat-tempat yang di situ ada perbuatan zalim, ma'ar ridha beserta redha bizulmihim dengan kezaliman mereka. Nah, jadi redha senang dengan kezaliman mereka. Dia diam terhadap kezaliman itu. Misalnya dia masuk di dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah majelis di mana majelis itu penuh dengan kezaliman misalnya. Dan ternyata dia redha dengan kezaliman itu. Nah, ini maksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kezaliman ya harusnya dikatakan itu adalah zalim, lalu diberikan nasihat, lalu beramar ma'ruf nahi munkar. Katabakhturi fil masyi. Nah, dan seperti berlenggak-lenggok di dalam berjalan. Maksudnya apa berlenggok kita apa berangkuh ya, sombong di dalam berjalan. Wal mururi baina yaday al musalli ba'dama kamulat syurutus sutrah. Nah, seperti lalu di hadapan orang salat sesudah sempurna syarat-syarat sutrah, yaitu yang pembatas, yang dia memberi pembatas jarak ya, itu sutroh. Nah, itu jadi haram hukumnya kita melewati orang sholat ya. Orang yang sholat kita lewati di hadapan yang sholat tadi itu haram, yaitu di batas sutroh. Nah, kalau tidak di batas itu ya tidak masalah. Nah, maka oleh karena itu ya kalau sutroh misalnya orang sholat sejadah ya sejadah itu jadi pas sejadah itu yang tidak boleh dilewati ya. Kalau tidak ada sejadah ya diandak diletakkan misalnya atau di garis. Yang penting dia harus ada jarak yang tidak boleh dilewati antara orangnya yang sholat dengan jarak misalnya diberikan garis misalnya ya. Kalau saat ini sejadah lah, jadi pas batasan sejadah itu, jadi itu yang tidak boleh dilewati. Kemudian wa maddir rijli ilal mushafi, dan mengulur kaki kepada mushaf. Iza kana, apabila adalah ia ghaira murtafiin ya, tidak tinggi. Manakan kaki mengulur, mengunjur ke ini. Ya, kaki di mana di situ ada mushaf Al-Qur'an. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tinggi tidak masalah ya. Kalau tinggi misalnya meja misalnya itu tidak masalah. Nah, meja, tapi kalau yang tidak tinggi itu, ya itu yang bermasalah. Itu yang tidak diperbolehkan. Wa takhallufin an wajibin, dan meninggalkan daripada kewajiban ka sholatil jumu'ati, seperti sholat Jumat, wal jamaati, dan berjamaah, wa talabil ilmil wajibi, dan menuntut ilmu yang wajib. Nah, ini merupakan maksiat-maksiat daripada kaki. Nah, kemudian selanjutnya adalah matlabun fi ma'asil farji. Selanjutnya adalah pembahasan tentang maksiat kemaluan. Wa ma'asil farji, di antara maksiat faraj kemaluan, kazina, seperti zina. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ma min zambin ba'da syirkin a'zama min nutfatin wada'aha ar-rajulu fi rahimin la yahillu lahu. Tidaklah daripada dosa sesudah syirik yang lebih besar daripada nutfah ya, sperma, wada'aha ar-rajulu, yang meletakkan akan dia oleh seseorang, fi rahimin, pada rahim, la yahillu lahu, yang tidak halal baginya, ya zina ya, melakukan perbuatan zina fahsya, perbuatan keji. Nah, ini merupakan dosa yang sangat besar
sesudah syirik. Makanya dalam Islam itu kalau dia belum menikah misalnya, maka itu nanti akan dicambuk sampai 100 kali. Kalau dia itu sudah pernah menikah, maka akan dirajam sampai mati. Nah, hukum rajam yang berat ya hukumannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah sabda Nabi, inna zunata ya'tuna yaumal qiyamah, bahwasanya para penzina mereka nanti datang di hari kiamat, tashta'ilu furujahum naron, menyala-nyala di kemaluan mereka, naron, api. Masya Allah, ya beratnya lah. Jadi para penzina yang suka melakukan perbuatan zina, pelacur misalnya, ya segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum datang hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat tidak sampai taubat, ya ini mereka akan datang, tasta'ilu furujahum, akan menyala-nyala farj mereka, naron. Jangan sampai alasan untuk mencari sesuap nasi untuk makan dan seterusnya, lalu mau melakukan perbuatan zina, melacurkan diri misalnya, maka jangan sampai itu. Ya, karena rezeki dari jalan yang haram itu ya tidak berkah juga. Ya, walaupun itu kita sebut juga rezeki. Cuma bedanya kalau rezeki yang dari cara yang halal itu berkah, kalau rezeki dari cara yang haram itu tidak berkah. Nah, jadi nanti dari mereka datang nanti di hari kiamat menyala-nyala farj mereka, api. Yu'rafuna bainal khalaiki, diketahui mereka, dikenal mereka di antara para makhluk, binatsni furujihim, dengan busuknya, dengan bau busuknya kemaluan mereka. Wal liwati, dan liwat. Nah, apa itu liwat? Wa huwa ilajul hasyafah au qadariha fi duburi zakarin au unsa, yaitu memasukkan hasyafah, yakni kepala zakar. Ra'suz zakari itu mana hasyafah, ra'suz zakari, jadi kepala zakar. Au qadariha, atau kadarnya. Ya, kalau misalnya orang tidak punya kepala zakar atau tidak punya hasyafah, maka kadarnya, ukurannya. Fi duburin, nah di mana dia masukkan? Di dubur laki-laki atau perempuan. Nah, itu namanya liwat. Nah, ini juga perbuatan yang sangat keji, lebih keji daripada perbuatan zina. Lima ruwiya, karena diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullah, Allah tidak memandang ila rajulin, kepada seseorang laki-laki, atau rajulan yang mendatangi laki-laki yang lain, au imra'atan, atau perempuan, fid duburi, di dubur. Kemudian wal istimna'i, ini juga termasuk dosa faraj, yaitu istimna. Apa itu istimna? Yakni talabi khurujil mani. Wal istimna'i ay talabi khurujil mani, yakni menuntut keluar sperma. Dengan apa? Bil yadi, dengan tangan. Ay biyadi nafsihi, dengan tangan dirinya. Ya, kalau bahasa sekarang itu namanya onani, ya. Nah, ini juga diharamkan, tidak diperbolehkan. Amal istimna'u biyadil halilati, adapun onani atau tadi menuntut keluar sperma, atau kalau bahasa sekarang itu onani, itu namanya istimna. Biyadil halilati, dengan tangan istri. Nah, kalau istri yang melakukan, fajaizun, istri ya, dengan apa tadi, menuntut keluar sperma, ya, atau onani tadi, tapi dengan tangan istri, fajaizun, maka hukumnya boleh. Wa ghairi zalika, dan selain demikian itu, ay al-mazkuri, apa yang sudah disebut, min ma'asil farji, daripada maksiat faraj, kemaluan, ke musahaqatin nisa'i, seperti musahaqah perempuan. Nah, apa itu musahaqah? Ya, kalau diartikan sekarang itu ya lesbian, ya, melakukan lesbian ya. Wa huwa, yaitu an taf'alal mar'atu bil mar'ati, yaitu memperbuat seseorang perempuan dengan perempuan, mislu surati ma yaf'alu bihar rajulu, seumpama rupa apa yang diperbuat dengannya oleh laki-laki. Ya, lesbi kalau bahasa sekarang. Nah, ini juga merupakan maksiat ya, maksiat kemaluan.
Selanjutnya apa lagi? Wa min ma'asil farji, dan di antara maksiat faraj lagi, maksiat kemaluan lagi adalah al-baulu fil masjidi. Buang air kecil di masjid walau fi ina'in, sekalipun di dalam wadah. Tidak di masjidnya tapi di wadah, misalnya di wadah apa, tapi di dalam masjid, ini maksiat. Wal bauli awit taghawuti, seperti buang air kecil, awit taghawuti, buang air besar, alal qabril muhtarami, di kubur yang dihormati, yaitu di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini haram juga hukumnya. Jadi jangan di pekuburan kaum muslimin karena menyakiti mereka, menyakiti ahli kubur, ya. Wat takassufi 'inda man yahrumu nazaruhu ilaihi, dan membuka kemaluan tadi, yaitu kubur dan dubur, ya, di sisi orang yang haram melihatnya kepadanya. Nah, itu juga maksiat, ya. Aw fil khalwati, atau di khalwat, artinya dia sendirian, li ghairi hajatin, tanpa hajat, itu juga haram. Jadi dia sendirian saja di kamar, tetapi tetap haram baginya untuk membuka sawatani. Apa sawatani? Itu dubur dan kubur. Nah, itu apa? Tetap berbusana lah kalau kita sendirian. Wa tarkil khitani ba'dal bulughi, dan meninggalkan basunat sesudah baligh. Nah, itu juga maksiat, ya. Nah. Jadi kalau yang belum basunat, ya segerakan untuk basunat, untuk melakukan khitan. Nah, itulah di antara maksiat faraj. Kemudian yang terakhir dalam kitab ini, matlabun fi ma'asil badani. Ini pembahasan tentang maksiat-maksiat badan. Wal ma'siyatu bi kullil badani, maksiat dengan semua anggota tubuh. Jadi semua anggota tubuh melakukannya. Kalau tadi kan satu persatu, faraj, tangan, kaki. Ada ini seluruh tubuh melakukan. Apa contohnya? Kal uquqi lil walidaini, seperti durhaka bagi dua ibu bapa, durhaka dengan orang tua. Jadi minta ampun, ya, kalau kita pernah menyakiti orang tua kita, pernah menyinggung perasaan orang tua kita. Jadi segerakan minta ampun dengan mereka mumpung masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, wafat, ya banyak-banyaklah kita minta ampun, untuk memintakan ampun untuk kedua orang tua kita dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, setiap dosa diakhirkan oleh Allah darinya apa yang ia kehendaki sampai hari kiamat. Jadi dosa itu bisa saja Allah akhirkan balasannya sampai hari kiamat, apa yang Allah kehendaki. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada ibu bapak, durhaka dengan orang tua. Nah, itu nanti disegerakan. Makanya kalau ada orang itu durhaka dan orang tua, hidupnya tidak berkah, hidupnya itu tidak nyaman, ya. Nah, tidak akan ada keberkahan di situ. Fa innallaha yaj'aluhu li sahibihi, bahwasanya Allah menjadikannya bagi pelakunya fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, qoblal mamati, sebelum mati. Nah, makanya segera taubat kita, mumpung masih hidup orang tua kita, nah, minta ampun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, al ibnul barru la yadkhulun nar, anak yang bakti, anak yang taat dengan orang tua, la yadkhulun nar, tidak masuk ke neraka. Wal aqu, anak yang durhaka, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, berat, kan? Jadi makanya tadi lagi-lagi taubat kepada orang tua, minta ampun maksudnya kepada orang tua kalau melakukan kesalahan. Nah, wajib kita mentaati orang tua, tapi tetap ukurannya adalah selama tidak mengarah kepada maksiat kepada Allah. Karena tidak ada ketaatan kalau urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun orang tua itu misalnya tidak Islam, jadi orang tuanya tidak Islam, maka tetap saja kita urusan berbuat baik dengan orang tua tetap dilakukan.
Ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa menjadi qurratu ain, menjadi penyejuk, pendingin mata, penyejuk mata bagi orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wal firari, dan lari, al insiraf, berpaling minaz zahfi, daripada medan peperangan. Nah, itu yang fisabilillah. Lalu dia lari dari barisan saffil qitali, dari barisan peperangan, ba'da mulaqatihi, sesudah bertemunya musuh. Nah, jadi di saat berkecamuk perang, lalu dia lari dari medan pertempuran, medan jihad fisabilillah. Nah, ini bagian dari dosa besar. Ma'a muqawamatihim, beserta melawannya mereka al-adu musuh. Wa in zadu ala mislihim, mislihim ya. Wa in zadu ala mislihim, sekalipun mereka menambah atas seumpama mereka, kami atin akuya, seperti 100 orang yang kuat, ala mi'atain wa wahid, atas 201 du'afa. Wahuma, dan keduanya, ay al-uququ wal firaru, yakni durhaka dengan ibu bapak tadi dan lari dari medan peperangan di saat sudah berkecamuk peperangan itu dalam rangka jihad fisabilillah, minal kabairi, termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa ghairi zalika, dan seumpama wa ghairu zalika, wal maksiyatu bikulli badani kal uquqi lil walidain wal firari minaz zafi wa huma minal kabair wa ghairi zalika wa ghairi ma zukira minal ma'asi, dan seumpama apa yang disebut daripada maksiat-maksiat, mislu irkha'i zaili saubi. Nah, contohnya lagi seumpama mengulur, ini bagi laki-laki ya, mengulur ujung daripada pakaian, lirrajuli, bagi laki-laki. Kalau perempuan kan ya wajib. Hatta yujawizal ka'bain, sehingga menutupi mata kaki. Nah, kalau perempuan kan tentunya ya harus ditutupi itu mata kaki, wajib, karena kaki itu, mata kaki itu termasuk daripada aurat, makanya wajib ditutupi. Ya, untuk menjaga itu ya akhirnya yang pakai kaos kaki misalnya lah, keluar daripada rumah, yang untuk supaya jangan sampai terlihatlah kaki kita. Yang paling bagus tuh ya langsung ditutup ya, dengan pakaian yang panjang. Supaya untuk lebih mantap lagi ya pakai kaos kaki tadi. Nah, bagi laki-laki itu mengulur daripada ujung daripada pakaian sampai menutup mata kaki. Wa yusibul arda, nah, dan mengenai daripada tanah. Nah, itu. Tapi yang dosa di sini, nah ini sambungannya lah harus ada, jangan dipotong sambungannya. Lit tafakhuri wa ta'azumi, nah karena menyombongkan diri, karena mengagungkan diri. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau tidak ada unsur apa-apa ya tidak mengapa kan. Ini yang tidak diperbolehkan itu adalah litafakhur, ya, karena ada unsur untuk membanggakan diri, menyombongkan diri itu tadi. Nah, jadi oleh karenanya sekalipun misalnya kita tidak ada unsur itu, ya kalau kita misalnya membuat pakaian minimal di atas mata kaki lah, ya jangan menutup mata kaki. Membuat celana misalnya, ya jangan menutup mata kaki, ya, minimal itu ya. Ya kan begini kata Habib Abdul Al-Haddad, kalau kamu mampu melakukan untuk baju atau celana itu separuh betis, kalau ujar orang Banjar itu landau, ya separuh landau atau separuh betis, ya cingkrang kalau bahasa sekarang, ya lakukanlah, kata beliau, lakukanlah kalau mampu itu, ya nah. Tetapi kalau misalnya tidak mampu, kata beliau, janganlah, maka diulur, tapi jangan menutup mata kaki. Ya misalnya kalau ini mata kaki, ya di sini lah ya kan. Kalau sini kan mata kaki. Kalau ini misalnya, kalau ini kaki, misalnya di sini mata kaki, ya di atas mata kaki lah. Begini. Kalau memang mampu, kata Habib Abdul Haddad, ya ini cingkrang kan, begini separuh ini. Kalau kita tidak mampu, ya ulur. Tidak mampu itu ya mungkin karena ya masyarakat kita A dan B begitulah, menyambati dan seterusnya lah, karena tidak terbiasa misalnya di arah kita. Nah, maka kata beliau, maka ulurlah, tapi
di atas mata kaki. Begitu, jangan menutup mata kaki. Begitu ya. Kemudian selanjutnya wa qati'atir rahim, dan memutus hubungan kekeluargaan, ay al-qarabati, yakni kekeluargaan, memutus silaturahim. Wa in ba'udat, sekalipun hubungan kekeluargaan itu masih tergolong jauh, walaupun demikian. Wan tafa irsuha, dan ketiadaan warisnya. Jadi bukan hubungan, tidak ada ahli waris, tidak ada hubungan waris maksudnya. Ya, walaupun demikian ya, kalau ibarat waris itu dia tidak termasuk dalam golongan ahli waris, tapi masih hubungan kekeluargaan. Walaupun demikian. Qala Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, takutlah kepada Allah yang dengan nama Allah kalian itu saling meminta. Nah, ini biasanya kalau orang jahiliyah dulu itu, mereka itu kalau meminta itu dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah, saya meminta kepada engkau dengan nama Allah. Nah, takutlah kata Allah, yang dengan nama Allah kalian itu meminta. Wal arham, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ay wattaqul arhama an taqta'uha, takutlah kepada hubungan kekeluargaan bahwa kalian itu memutuskannya. Wa zulmin nasi, dan melakukan kezaliman terhadap manusia. Wa fil hadis, di dalam hadis allazi rawahul Bukhari, yang telah meriwayatkan akan oleh Imam Al-Bukhari, man kanat indahu mazlamatun, siapa adalah di sisinya ada kezaliman, li akhihi, bagi saudaranya, min irdin, daripada kehormatan, au min syai'in, atau daripada sesuatu, falyatahallilhu minhu al-yawma, maka hendaklah ia meminta halal kepadanya al-yawma, ya, pada hari ini, hari dunia maksudnya, di dunia ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum bahwa tidak ada dinar, tidak ada dirham, yaitu hari kiamat. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, segerakan untuk minta halal. In kana lahu amalun sholihin, salah membacanya. In kana lahu amalun sholihun, begitu. Jika ada baginya amalun sholihun, amal yang soleh, ukhiza minhu biqadri mazlamatihi li akhihi, diambil daripadanya dengan sekedar kezalimannya bagi saudaranya. Nah, kalau nanti sudah urusan akhirat, bukan lagi kepakai dinar, pakai dirham, tidak lagi ada urusan duit, ya nah. Tetapi nanti amal soleh, nanti sudah amal soleh sedikit diambil lagi. Nah, kalau belum terbayar juga, wa illam yakun lahu hasanatun, dan jika tidak ada baginya kebaikan, atau kebaikannya sudah habis, sementara masih banyak kezaliman kepada orang lain, banyak yang menuntut dirinya di akhirat nanti, ukhiza min sayyiati sahibihi, diambil daripada kejahatan sahibnya, ya, fahumila alaih, maka dibebankan, dipikulkan kepadanya. Nah, berat jadinya. Sudah kebaikannya habis, kezaliman masih banyak, akhirnya kayak apa membayari orang yang dizalimi, kesalahan orang yang dizalimi tadi, maka diambil orangnya, maka bertambah-tambah, sudah dosanya dipikul, dosa orang lain lagi dipikul, ya, di akhirat. Nah, ini tambah berat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita, melindungi diri kita, menjaga anggota badan kita dan hati kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga nanti kita datang kepada Allah dengan dalam keadaan selamat, hati selamat, anggota zahir juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqul mu'inu, Allah lah yang memberikan taufik, al-mu'inu, yang menolongi, lima yuhibbu, bagi sesuatu yang Allah cintai, wa yarda, dan Allah redoi, Allah senangi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khatamal musannifu kitabahu bisolati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyudahi pengarang ini kitab akan kitabnya. Nah, ini khatam sudah kita lah. Menyudahi artinya menutup, musannif
akan kitabnya bisolati wassalami, dengan membaca salawat dan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi washabihi, dan atas keluarga dan sahabatnya. Kama bada'a bihima, sebagaimana ia memulai dengan keduanya. Jadi memulai kitab beliau bersalawat, dan tadi ditutup dengan salat, yaitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, itu kenapa? Rajaan, karena mengharap liqabuli ma wada'ahu bainahuma fih. Ini ada pengharapan supaya diterima apa yang beliau susun, apa yang beliau tulis, ya, di antara keduanya fihi padanya. Fa inna sholata alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makbulatun qat'an, pasti diterima. Ya, makbulah diterima Quran secara pasti. Jadi diterima secara pasti. Pasti diterima kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersalawat pasti diterima. Wallaiqu bikaramihi ta'ala, dan yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iza qabilal awal wal akhir, apabila Allah menerima yang pertama dan yang akhir. Di awal diterima, yaitu salawat, di akhir diterima, itu salawat tadi. Itu maksudnya lah. Iza qabilal awwala wal akhirah, apabila Allah menerima yang pertama, yakni salawat yang pertama di awal kitab ini, dan salawat yang akhir, yaitu di kitab ini, ya, kalau Allah itu sudah menerima, Allah yarudda ma bainahuma, maka tidak menolak Allah sesuatu yang di antara keduanya. Jadi antara salawatnya, isinya itu kan, di awalnya salawat, isinya awal salawat, akhir salawat, nah di antaranya ini, yaitu isi yang beliau sampaikan, bertulis di sini. Maka yang layak bagi kemuliaan Allah, bahwa Allah itu tidak akan menolak keduanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Khati itu boleh khatamin atau khatimin nabiyyin, baris taknya boleh dua, khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin. Wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah selesai kita membacakan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dari awal sampai akhir, yaitu syarah dari Ar-Risalah Al-Jami'ah, di mana kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Kemudian diterangkan isinya, ya, dalam kitab yang kita baca ini, yaitu oleh Sayyid Alwi bin Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Ya, jadi penjelasan yang kita baca itu adalah penjelasan daripada Sayyid Alwi Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Jadi oleh karenanya apa yang kita baca dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mendapat keberkahan, ya, untuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya. Jadi oleh karenanya dari awal sampai akhir apa yang Abah bacakan, andai kata itu benar, maka itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada pengarang ini kitab, para ulama. Jadi kalau salah, ya tentunya dari Abah sendiri, dari pribadi Abah sendiri. Baik itu salah membacakan atau salah memahami daripada apa yang dimaksud oleh pengarang kitab, maka itu semata-mata adalah kejahilan, ketidakpahaman Abah itu sendiri. Namun demikian Abah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan tetap memberikan manfaat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah apa yang kita baca dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah pada hari ini kita menghatamkannya, kita mendapat keberkahannya, mendapat kemanfaatannya, begitu. Ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk besok dan seterusnya akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Qawami'ut Tughyan. Jadi membaca sambungannya nanti mulai besok insyaallah akan membaca kitab Qawami'ut Tughyan yang sebahagian Abah dapat informasi, sebagian kitab yang sudah dipaketkan, yang sudah dikirimkan, sebagian sudah ada yang menerima, yang lain mungkin masih dalam perjalanan, ya, dalam pengiriman maksudnya. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai, ya, sehingga mulai besok kita sudah
bersedia kitab. Ya, bagi yang belum mempunyai kitab, yaitu kitab Qamitorian, ya silahkan untuk disiapkan. Bagi yang kepingin pakai kitab, silahkan disiapkan, dicari di toko-toko kitab di tempat terdekat, ya mungkin ada orang menjual kitabnya, atau bisa dicari secara online. Insya Allah banyak aja orang menjual secara online, ya insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salih khalaf, mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna biha min ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa lil wasali wa sallim. Allahumma ja'alna wa zurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qur'an wa la taj'alna min ahlil syarri wad dhari waz zulmi wa tughyan ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.